أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa, ini kan subuh ceria ya Bapak ya. Harusnya salamnya Assalamualaikum begitu Pak ya. Baik, Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Mustaghfirin Al-Mustaghfirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat yang Allah berikan. Beberapa waktu yang lalu kita baru merasakan kematian. Leres nggih Pak? Bu, kita mati, ternyata Allah masih menganugerahkan kita segala kesempatan rezeki dengan menghidupkan kita kembali di pagi hari ini. Maka Bapak Ibu, ini bukan ungkapan sekedar resmi-resmian atau formalitas dalam membuka ilmu, majelis ilmu, tapi memang betul-betul menyadari bahwasannya kita ini diberikan Allah kerahmatannya, rahmat dengan segala rezeki yang Allah berikan. Salat beriring salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah akhirnya saya bisa di sini, Bapak Ibu, karena berapa kali terundang sudah diniatkan, tapi pas tiba mendekati hari H ada kegiatan di luar kota, habis itu ada lagi, dan ini kayaknya seingat saya yang ketiga. Alhamdulillah, saya kadang-kadang, jadi saya ketika dihubungi saya sudah merasa punya hutang di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa berjumpa, bisa melaksanakan sekaligus menikmati ibadah sholat subuh berjamaah dengan panjenengan. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita masih di awal-awal tahun Hijriah. Awal tahun Hijriah 1448. Bersamaan ini mungkin bapak-bapak, kalau dari wajahnya, ibu-ibu, bapak ibu ini kayaknya masih muda ya Pak Ibu ya. Ini momentum juga anak-anak sekolah baru rapotan. Leres nih Pak ya Ibu ya. Iya. Jadi kalau rapotan itu ya isinya evaluasi.
dievaluasi. Nah, bersamaan ini juga Bapak Ibu, di awal bulan Muharram ini juga, kemarin kita tanggal 26 Juni itu memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, HANI nama singkatannya, bukan Hani Ibu Hani, tapi HANI, Hari Anti Narkoba Internasional. 3 hal dalam satu waktu memberikan isyarat bagi kita untuk menjadikan momentum perubahan. Karena memang bicara awal tahun itu, kita ini kan hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Kalau semua kita punya masanya, semua masa punya orangnya. Kalau dalam ayat Al-Quran, Allah firmankan wal asr, demi masa. Asrnya saya dengan asrnya jenengan di surat An-Nisa ayat 9. Jadi Bapak Ibu, asarnya kita, asarnya saya, asarnya dengan panjenengan, dengan mereka, dan masing-masing kita itu punya asarnya. Kalau dalam bahasa Arab, asar itu secara bahasa artinya memeras. Bapak Ibu pernah memeras pakaian, G? Nah, ketika diperas, yang keluar apa Bapak Ibu? Air. Apa uang? Air. Diperas air. Nah, orang usia asar itu ya sama halnya seperti kita sholat asar. Sholat asar itu adalah waktu di mana tenaga sudah banyak diperas. Ya Bapak Ibu ya. Kalau pagi ini masih semangat. Ketika sudah beraktivitas mulai jam 7, 8, 9, 10 sudah masuk siang, begitu sore sudah mulai energinya sudah banyak terperas. Nah, asar. Maka usia-usia yang sudah 60-an itu juga usia-usia asar namanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah banyak yang ia lalui. Semua ya, kalau usia 60-an itu sudah pernah merasakan kecewa belum Pak? Sudah pernah merasakan senang? Sudah. Bahagia, tenang, khusyuk, tidak nyaman, dibohongi, marah, benci, kesal, pernah terjatuh, pernah dihina, pernah dirasakan, wah banyak semua. Dinamikanya banyak. Itu yang dinamakan asar. Nah, Bapak Ibu, setiap awal tahun perubahan, tentu salah satu sebagai orang mukmin itu salah satu amalan yang paling mendasar adalah kita harus berpikir kembali tentang kehidupan yang sudah kita lalui untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Kan nggak mungkin ya Pak, kita tuh pengen hidup itu begitu saja. Misalnya kita ini kemampuan baca Qur'annya misalnya nilainya 6 gitu kira-kira. Nanti udah usia 26, hari berlalu, tahun berlalu, sudah usia 30, punya anak, nilainya juga masih 6. Begitu sudah anak mulai membesar, sudah dewasa, usia sudah 50, masih Qur'annya masih begitu juga. Tahu sudah punya cucu, masih begitu juga. Atau kita
Cuman hidup kita itu begitu saja. Kan tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin kita ingin punya anak keturunan yang kita seperti itu, lalu anak keturunan begitu lagi. Ya, terus nanti anak kita punya anak begitu lagi. Itu kan tidak kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, setiap ada perubahan waktu, maka amalan yang paling asasi adalah kita harus berintrospeksi diri. Nah, di awal Muharram, ini masih awal-awal Muharram, di momen subuh ini, saya ingin mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, jamaah sekalian, untuk memikirkan ulang tentang kehidupan kita. Nah, konteksnya adalah konteks memperkuat keluarga kita. Bapak Ibu rahimakumullah, problem keluarga hari ini itu problem tersendiri dan serius. Kenapa, Pak? Karena hari ini tantangan anak generasi kita sangat banyak. Anak kita itu, Pak, itu ya, kalau dari data BNN, pengguna narkoba di Indonesia itu usia rata-rata usia 15 sampai 25 tahun. Itu terbanyak. Tapi pengguna narkobanya itu ada 4 jutaan anak. Anak usia produktif. Belum lagi masalah yang lain adalah ada kenakalan remaja. Belum kita bicara miras, judi. Judinya sekarang judi online. Ada permasalahan anak kita seks bebas. Ada permasalahan anak kita penyimpangan seks. Ada permasalahan anak generasi hari ini, itu banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita harus mulai khawatir. Harus sama-sama, ini kayaknya mati ya Pak. Kita sama-sama harus mulai khawatir. Nah, tahun baru Hijriah ini menjadi momentum kita untuk memikirkan bagaimana keluarga kita bisa terjaga tetap menjadi anak generasi yang unggul. Bapak Ibu rahimakumullah, saya izin berdiri ya Pak ya. Kok kayaknya duduk begitu kurang, saya izin Pak ya. Bapak Ibu, ini ayat Al-Quran ini. Saya ingin jelaskan satu ayat saja di ayat ke-9 surat An-Nisa. Allah firmankan, "Wal yahzan ladzina law taraku bi qalbihim dzurriyyatan bi'afa qamu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Pak Ibu, ini perhatikan baik-baik terjemahan. Wal yahzan, dan hendaklah kamu takut. Takut dengan apa? Alladzi law taraku, kepada orang-orang kalau kamu nanti seandainya meninggalkan, kita meninggal, min qalbihim, di belakang kita, dzurriyyatan apa? Anak keturunan yang lemah. Apa baru anak keturunan yang lemah. Anak keturunan yang lemah. Lalu qamu alaihim, maka kata Allah, takutlah kepada alaihim, mereka yaitu anak keturunan yang lemah. Pak Ibu, coba perhatikan ayat ini, ada dua kata takut.
Betul tidak? Pertama adalah wal yaksan, hendaklah kamu takut. Tapi berikutnya oku itu artinya juga takut. Apa bedanya? Di kata wal yaksa itu kosia itu artinya takut. Nah, tapi takut yang apa? Takut yang dinisbatkan kepada Allah. Takut yang didasari atas ilmu. Jadi ayat ini Pak, Ibu, memerintahkan kita agar punya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah. Tapi takut, gelisah, cemasnya itu atas dasar ilmu, atas dasar karena Allah Ta'ala. Ya, ini khosyah. Jadi Pak Ibu, kita harus pikirkan, tentu kita kalau kita misalnya takut nanti, ya Allah, gimana lah keturunanku, cucuku, anakku, kalau aku sudah menikah, masihkah mereka tegakkan sholat, masihkah mereka berbuat amal saleh? Itu namanya kekhawatiran, khawatir yang baik. Jadi tidak selamanya cemas, khawatir itu harus ditinggalkan. Tapi khawatir, cemas, dan gelisah tadi perlu dirawat juga. Kalau pakar psikolog hari ini, pokoknya kalau ada rasa cemas, khawatir harus ditinggalkan. Kalau kita sudah begitu perintah agama, justru ada takut yang membuat kita akhirnya menjadi lebih baik. Benar-benar Pak. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau saya pulang. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, coba panjenengan waktu punya anak waktu baru punya keturunan, istrinya hamil, kan khawatir ini nanti anak di dalam perut ibunya ini bertumbuh kembang baik gak ya? Wah, kita mikir nanti di dalam perut itu ada telinganya enggak ya? Ada normal enggak ya? Cacat, aku kira cacat. Karena kita khawatir, lalu kita ibunya semangat untuk makan, mengkonsumsi hal-hal yang baik, makanan yang bergizi, minuman yang bergizi. Ayahnya juga semangat, suaminya semangat untuk memberikan apa yang terbaik. Nah, karena kekhawatiran itu membuat kita tergerak untuk mencari solusi. Hari ini kita sama-sama Pak, takut lihat nanti hari ini. Kita coba dikit-dikit ada informasi kritis. Saya kadang-kadang kalau sudah mau pengajian sebelum begini, nanti kalau ada kritik gimana? Nah, iya. Terus belum lagi kita lihat anak hari ini. Ya coba tatanan anak hari ini kan jauh lebih kompleks Pak. Kalau dibandingkan zaman Bapak Ibu, paling kalau nggak keluar rumah maka tidak ada bahaya. Kalau hari ini tidak keluar rumah tetap ada apa bahayanya Pak? Pakai HP Pak. Dia cuma duduk aja tuh anak kita, duduk begitu. Memang nggak keluar rumah, tapi kan apa yang di scrollnya, apa yang dia lihat, bisa jadi pornografi, bisa jadi ada yang nyampahan. Kamu siapa? Kenalan. Ada kasus anak perempuan dibawa lari dengan kenalan baru di online hanya satu kali. Ada yang begini, banyak Pak. Nah Bapak Ibu,
Jadi kita itu perlu ada rasa takut juga. Jangan merasa dalam mengalir aja, nggak boleh. Kalau merujuk pada ayat Al-Quran itu, justru Allah memerintahkan kita untuk punya rasa takut. Takut, tapi bukan takut yang kedua. Kalau di ayat ini, khofu itu takut juga, tapi takut yang harus dijauhi. Misalnya kalau di sini di depan mata kita ada harimau, mau bertahan atau lari Pak? Ibu, pasti lari. Itu khofu namanya, takut. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, aku ini takut padamu. Bukan takut dengan Allah lalu kita menjauh dari Allah. Justru takut ya membuat kita semakin mau dekat dengan Allah. Dekat sama Allah. Nah, Bapak Ibu, Muharram tahun ini sudah Muharram yang keberapa bagi Bapak, bagi Ibu? Sudah berapa? Bapak Ibu sudah berapa tahun? Ini kakaknya panjangnya 17 tahun ya Pak. Masih imut-imut saya lihat wajahnya. Pak, coba Bapak Ibu. Sudah berapa tahun? Coba dipikir-pikir, kita refleksi. Aku hidup sudah sekian tahun. Tiap tahun sudah berubah waktunya. Ini apa yang sudah aku lakukan ya? Kadang agak lucu nanti Bapak Ibu, berumah tangga sudah puluhan tahun, tapi nggak pernah mendengar, melihat, mengajarkan secara langsung bagaimana baca Quran anak, sholat anak. Ada nggak kita panggil? Nah, sini nak, coba kamu sholat di depan Bapak. Coba sholat. Gimana takbirnya, gimana rukunya, gimana sujudnya, gimana bacaannya? Pernah tidak kita tengok begitu? Apa pernah kita mengevaluasi? Nah, ini gimana nak? Ini sudah tahun Hijriah yang baru ini. Kamu rencananya gimana ke depan? Gimana kalau anak-anak panjenengan sudah punya anak? Bilang, tanya, itu anaknya sudah 10. Oh, anak sekarang rasanya sulit ya Pak punya anak banyak ya. Anakku nih loh, sudah 3 anakmu. Kamu usianya sudah segini beda. Sudah segini usia kamu. Sekarang anakku itu sudah masuk SD. SD-nya di mana? Dia bisa apa dia? Itu anakmu sudah masuk SMP, sudah masuk SMA. Tes. Jadi Bapak Ibu, jadi kita harus juga walaupun dengan anak panjenengan sudah punya anak, harus dipanggil juga, didudukkan, dipanggil, duduk, diskusi, tanya, Mas, Bapak ini usianya sudah 70, misalnya sudah 60, Ibu ini sudah 65, dan ini Bapak itu pengen tahu gimana rencana kamu nak. Ini penting Bapak Ibu dikasih masukan. Terlepas Ananda itu nanti akan menerima masukan atau tidak, itu persoalan lain. Tapi kita buktikan, kita mendidik anak-anak kita dengan cara memikirkan, berpikir, merencanakan masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu, ini Allah kasih kemudahan kita hidup. Udah tahu-tahu sudah Muharram lagi.
Kita nggak tahu besok-besok tidak terasa aktivitas kita sholat subuh melaksanakan kegiatan ini itu. Total besok sudah 1449. Total sudah 1450. 1460. Karena sudah berbilang terus waktu, tapi kita kalau nggak punya perencanaan itu menjadi sebuah masalah bagi kita. Bapak Ibu rahimahullah, semua kita gelisah dengan kondisi sosial hari ini. Tapi hampir semua menyalahkan ada tragedi politik, ada tragedi narkoba, ada tragedi seks bebas. Tapi kelemahannya hampir setiap rumah tangga itu tidak pernah berpikir untuk mencoba untuk memulai serius diskusi menangani masalah-masalah sosial yang ada, mengantisipasi masalah sosial yang ada. Padahal Bapak Ibu, ya, serumit apapun problem sosial yang terjadi, maka solusi yang paling tepat, paling efektif adalah rumah. Kalau kita takut karena ada banyak narkoba, miras, seks bebas, ada kelitih, ada macam-macam itu, maka kita mulainya dari rumah. Berarti apa? Peran ayah harus berperan baik, ibu berperan yang baik, suami istri berperan yang baik. Kan gak lucu nanti dalam satu rumah tapi beda tujuan. Bahkan ini penting Bapak Ibu. Nah, kasih tahu ke anak-anak kasih tahu ke teman-teman seusia saya Bapak Ibu. Ini kan panjenengan rata-rata sudah punya cucu. Nah, kasih tahu ke usia saya Bapak Ibu, bilang, Mas, di masyarakat sekarang itu kompleks masalahnya. Maka kamu harus kuat, harus punya ilmu, harus punya cara untuk mengatasi. Jangan sampai narkoba masuk ke dalam rumah. Nggak usah kan masuk rumah, tahu dia narkoba, tahu ketok pintu lagi, seks bebas, katanya, ketok pintu lagi. Ini kata, karena uzubillah min zalik Pak. Kalau rumah saja rentan, tatanan nilai yang ada di rumah itu tidak terlatih dengan baik, tidak terdidik, maka jangan harap masalah sosial itu akan terurai. Nah, kelitih itu kan problemnya di rumah tangga. Dan ternyata setelah ditelusuri, kelitih itu anak-anak yang punya masalah di rumahnya, yang ayah ibunya begitu kondisinya, ada rumah bukan lagi tempat yang aman, nyaman bagi dia, sehingga baginya tempat yang nyaman adalah berkumpul dengan teman-teman yang merusak diri. Bapak Ibu rahimahumullah, maka saya ingin mengajak diri kita semua, ini tidak terlepas karena sudah anak-anak panjenengan sudah tua, sudah punya cucu begitu. Kan walaupun panjenengan sudah punya anak keturunan, punya cucu, anak-anaknya sudah besar, tapi bukan berarti untuk mendidik, mengarahkan agar anak-anaknya bisa jadi keluarga sakinah, itu bukan berarti panjenengan lepas dari nasihat itu. Dan hal yang lain adalah mohon kami didoakan Bapak Ibu. Doa panjenengan ini luar biasa sebagai ayah, sebagai ibu,
doa panjenengan ini pasti akan dikabulkan Allah. Pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka merujuk pada ayat Al-Quran, ayat An-Nisa yang 9 ini, mulailah kita punya kecemasan, kekhawatiran. Biasanya kalau kita punya kecemasan yang baik, tentu akan membawa solusi yang baik. Betul nggak Pak? Iya, jenengan takut betul kalau anak keturunannya kelaparan. Takut, begitu takut maka jenengan bersungguh-sungguh mencari nafkah supaya anaknya tidak kelaparan. Nah, kira-kira begitu. Sama halnya ketika Nabi Ibrahim mengatakan kekhawatirannya terhadap anak keturunannya, lalu dikatakan Nabi apa? Mata buduna mimba'i. Nah, apa yang kau sembah nak kalau aku sudah meninggal, kalau aku sudah tiada? Mata buduna mimba'i. Apa yang kau sembah? Bapak Ibu rahimahullah, yang terakhir ini dapat 10 menit ya. Yang terakhir, karena gelasnya sudah mulai dirapi-rapikan ya. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwasannya upaya-upaya kita ngaji begini, berkumpul dengan orang yang baik, melakukan aktivitas di masjid itu juga menjadi salah satu upaya terbaik kita dalam mewujudkan tahun yang semakin lebih baik, mewujudkan generasi yang lebih baik, mewujudkan keluarga yang lebih baik. Mungkin itu Bapak Ibu, poin pentingnya adalah jangan sampai tahun berganti tapi kehilangan momentum. Yang kedua, momentum yang perlu kita perhatikan adalah keluarga. Yang ketiga, maka perlulah kita berduduk bersama, diskusi, menyampaikan tentang kondisi dan harapan keluarga. Gimana? Dan yang keempat, ya Bapak Ibu, jangan merasa bersalah kalau panjenengan punya rasa khawatir, cemas yang baik, karena tidak selamanya cemas, khawatir itu bermakna negatif. Tapi sama halnya seperti kita takut masuk api neraka, cemas kalau kita nanti matinya su'ul khotimah, ya kan? Maka kita upayakan. Dengan begitu kita punya upaya untuk yang baik sehingga kita pengen masuk surganya Allah dan juga ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, semoga Allah menganugerahkan kita kebaikan hidup, kebaikan kematian, kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah memberikan penjagaan terbaiknya bagi kita beserta anak keturunan kita. Nasrul Fathul Karim wa Basyirul Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.